Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil iman wa syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala syiyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dengan bertasbih, mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak disematkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mulai sejak semalam suntuk takbir, tahlil dan tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona dan wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar. Kaum muslimin sekalian, semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah siang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya kurang lebih beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri dan tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari noda-noda dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan melepas dosa
dan kesalahan sehingga menjadi suci kembali. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa kita serta bertakarrub kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Islam agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah siam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur sesuai dengan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pembentukan jati diri dalam ibadah siam merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqamah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah siam yang kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dari tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Para jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pembentukan jati diri itu menuju perubahan pada yang lebih sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna. Misalnya kita bisa mengambil contoh dari peristiwa berikut ini. Saudaraku sekalian, pada suatu saat Rasulullah Muhammad SAW menerima tamu seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati selayaknya dan dipersilahkan duduk di ruang yang telah disediakan. Nabi SAW menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni. Demikianlah kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan para tamunya air susu murni yang mereka perah dari kambing atau unta. Saudaraku sekalian, setelah disuguhi segelas air susu, tamu itu meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang keduanya, itu pun diminum sampai habis. Lalu Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminumnya sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitas dakwahnya sebagaimana biasanya. Saudaraku sekalian, kira-kira beberapa bulan setelah itu pria Arab jahiliyah tadi masuk Islam. Sebagai seorang mu'allaf, dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lain. Karena itu dia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh
dan mengamalkannya dengan baik. Dalam jangka waktu tidak begitu lama, pria mu'allaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Saudaraku jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menerima tamu mu'allaf ini, langsung teringat dengan kunjungan yang pertama dulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mu'allaf itu kemudian minum segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu ia meminumnya. Namun saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, tiba-tiba pria mu'allaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Nabi SAW mengomentari sikap pria mu'allaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jadi diri seorang muslim. Beliau mengatakan, "Al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin wal kafir yashrabu fi sab'ati am'ain." Seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sedangkan orang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Al-hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari contoh ini kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri dari seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar dalam membentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi, menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Kaum muslimin sekalian, ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahwatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Yang artinya sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus menggerogoti masyarakat kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Maka ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pertama tadi menjadi budak perutnya sendiri sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran, sedangkan kelompok kedua banyak orang yang menjadi budak dari dorongan libidonya sehingga ia menjadi budak nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi, karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan.
Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksualnya. Akibatnya mempertaruhkan nafsu seksual banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinahan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan. Kalau orang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi karena memperturutkan hawa nafsu akan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ia telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya di dunia dan akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Saudara kaum muslimin muslimah jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tafsukun. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Saudaraku sekalian, berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, puasa dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi manusia muslim yang kembali kepada fitrah yang suci dan bersih. Itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua, karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah suatu doa, Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya, dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah dan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang banyak masalah Allah berikan kesabaran dan jalan keluar yang baik, yang sedang bermusuhan bisa saling memaafkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa akhusukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fahuwa sa'idun wa man a'rada wa tawalla anhu fahuwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.